أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد أما بعد. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari terus berganti, waktu terus berlalu, zaman terus berubah. Tapi tetap kita berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terasa berat, memang seperti itulah istiqomah akan terasa berat. Yang ringan itu istirahat. Pagi ini kita lanjutkan kajian akidah tauhid tentang 4 hal yang menetapkan tauhid seseorang, 4 hal yang menguatkan tauhid seseorang. Jadi ini bagian keempat. Akidah kita akan kuat jika kita memiliki keempat hal ini. Ini merupakan amalun qalbi, pekerjaan hati dan penggerak ibadah. Jadi di samping menetapkan, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah, 4 hal ini juga menggerak hati kita agar selamat beribadah. Yang pertama dulu al-qasdu, maksud, tujuan. Yang kedua al-mahabbah, cinta. Yang ketiga al-khauf, rasa takut. Dan yang terakhir ar-roja, harapan. Jadi yang pertama itu dalam ibadah itu harus punya maksud. Dalam berakidah, bertauhid, maksud. Qasdu syai'in, maksud terhadap sesuatu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Tuhanku, engkaulah tujuanku, wa ridhoka matlubi, dan keridhaanmu lah yang aku cari. La ma'budu illallah, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Ibadah itu harus ada rasa cinta. Karena kalau tanpa cinta hidup terasa hampa. Ibadah tidak akan ada giroh, tidak akan ada semangatnya. Kenapa ibu datang ke sini? Karena ada cinta kepada ilmu. Kenapa ibu sholat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa cinta? Dulu dijelaskan, mail tofi ila syai'il ladzi ladat. Kecenderungan hati, kecenderungan tabiat, watak manusia kepada sesuatu yang lezat, yang nikmat. Dan yang ketiga, ketika kita cinta kepada Allah karena mengharapkan balasan Allah. Yang ketiga, kita harus ada rasa takut. Disebutnya al-khauf. Apa al-khauf? Al-khauf adalah faz'ul qalbi min makruhin yanaluhu aw min mahbubin yafutuhu. Ketakutan hati dari mendapatkan yang tidak disenangi atau kehilangan yang dicintai. Kenapa ibu masih beribadah? Takut masuk neraka, takut siksa Allah. Jadi kalau mahabbah berdasarkan cinta, yang kedua khaufan berdasarkan rasa takut. Dan yang keempat yang menyempurnakannya adalah roja, harapan. Roja itu harapan. Ar-roja fil lughah, roja menurut bahasa, roja menurut etimologi, bahasa keren apa?
Roja menurut lugawi yakni al-amal. Al-amal al-kuhamjah bukan fa'in. Al-amal bukan amal tapi amal. Amal kuhamjah itu artinya harapan. Tapi kalau ku amal kita harusnya pekerjaan, perbuatan. Jadi secara bahasa roja al-amal harapan. Bidul ya'as lawan dari ya'as. Ya'as itu putus asa. Jadi lawannya roja ya'as. Karena Al-Quran wala ya'asu min rahmatillah, wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Itu secara bahasa. Jadi kalau ada yang mengatakan fa'altu kaza rojaan, aku melakukan ini karena ada roja, karena ada harapan. Kalau khauf adanya amal-amal, takut dengan ancaman, takut dengan siksaan. Kalau roja ada iming-iming, berharap, mengharapkan surga, mengharapkan cinta Allah, itu roja. Tapi roja juga harus lahir khauf, dari khauf. Seperti halnya dalam Quran, misalnya dalam Al-Quran surah Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa yang menyebabkan kalian tidak mengharapkan kepada Allah kebesarannya? Maksud mengharapkan di sana bukan mengharapkan, tapi apa maksud kalian tidak takut kepada kebesaran Allah? Nah, tasyin ku azab Allah di sana harapan harus disertai rasa takut. Itu. Ar-roja jadi secara bahasa amal, lawan dari ya'as. Sedangkan menurut jadi lamun macana panjang ar-roja itu artinya harapan. Tapi aya oge nu macana pendek roja. Roja jana pendek. Anu harapan mah jana panjang. Roja'u. Ar-roja'u itu harapan. Tapi lamun roja pendek eta mah disebutna teh nahiyatul bir, ujung sumur, sisi sumur, tepi sumur. Jadi setiap tepi disebut roja. Usah data aya radio roja. Eta mah sanes roja ieu, eta mah singkatan roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Disingkat roja, tahu tai kaitan dia. Yang kebetulan hampir mirip. Eta mah singkatan radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi rojana lamun macana panjang eta hartosna teh harapan, tapi lamun pendek hartosna teh tepi, ujung. Yang kita maksud yang mana? Yang panjang, yang pendek? Yang panjang. Ar-roja fil istilah atau fil syar'i. Sedangkan roja menurut istilah atau menurut syariat yakni ta'liqul qalbi, menggantungkan hati, bimahbubin, terhadap sesuatu, fil mustaqbal, yang ada, yang dicintai, menggantungkan sesuatu, menggantungkan hati kepada sesuatu yang dicintai, fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Jadi ta'liqul qalbi bimahbubin fil mustaqbal, menggantungkan hati kepada sesuatu yang dicintai di masa yang akan datang. Itu roja. Jadi hati kita digantungkan, dikaitkan kepada sesuatu yang dicintai pada waktu yang akan datang, entah itu besok atau lusa, atau hari ini tapi belum terjadi, itu harapan. Jadi roja itu mengaitkan hati
menggantungkan hati, ta'liqul qalbi bimahbubin terhadap sesuatu yang dicintai fil mustaqbal pada masa yang akan datang. Jadi berharap pada sesuatu yang disukai di waktu yang akan datang, itu roja. Meraih sesuatu yang diharapkan. Taskarih tak acan. Taskarih tak acan. Tak acan lamun taskarih bukan roja lagi. Itu jadi rezeki. Kalau sudah teraih. Ya belum. Ibu hoyong surga harapan. Udah ada belum? Belum. Itu roja. Atau ada yang mengatakan irtiyah. Roja itu ketenangan hati. Fintidaril mahbub, menunggu apa yang dicintai. Jadi tenang, senang, menunggu apa yang dicintai. Misalnya, ibu meser duren. Resep durennya, tapi mah resep duren. Bau duren. Tapi bagi kaum haula yang suka duren ini, ibu meser duren, mang meser duren, tam jeladaan. Ejak nasi meser. Si duren teh, mang duren nu enak, nu amis nanti nyelekit kana hate. Sok cobaan, dicobaan, coba ya. Tah nya ieu mang sok kera buka. Ditungguan. Ada harapan tak? Ada nungguan. Pasti tak? Pasti. Nyaman, senang tak? Nyaman, senang, tak ada roja. Tos pasti, tos katinggal, maksudnya tos dicobian, oh iya. Seperti halnya surga, nang surga macam dicobian nanti nungguan surga haram, ya pas surga iya. Tenang, ada gambaran di Al-Quran, sungai yang mengalir di bawahnya, ya, terus pohon-pohon rindang, minumannya madu, susu, itu sudah digambar, diharapkan tenang, itu. Contoh lain bagi yang belum menikah misalnya, tapi terus dihitbah, terus dipinah, tenang tidak? Tenang, tinggal ngatusan tanggal nikah. Tinggal nantusan walimah mulai. Tapi sudah dipinang, sudah ditentukan tanggal, tenang. Dan itu harapan roja. Ya, tenangi hati terhadap sesuatu yang ditunggu, senang. Terus juga disebutkan istisraful qalbi linaili mayarju. Roja juga ada yang mengatakan ketenangan hati terhadap mencapai sesuatu apa yang dia harapkan. Itu roja. Roja. Jadi inti nama bu, hasil nama, walhasil roja itu adalah harapan yang diinginkan, harapan yang dicintai. Nanti berbeda antara roja dan tamanni. Nah, ini bedanya. Jadi akidah itu harus roja, bukan tamanni. Mantapnya tauhid seseorang, ibadah seseorang itu karena roja, bukan. Apa tamanni? Tamanni itu angan-angan, andai saja. Dua-duanya memiliki keinginan, memiliki harapan, tapi beda. Ya, ada orang yang mengatakan aku lamunan, angan-angan. Aku ingin jadi orang soleh. Itu roja atau tamanni? Roja, bisa dikatakan roja, karena harapan yang mungkin terjadi itu roja. Kalau harapan yang tidak mungkin terjadi itu namanya tamanni atau angan-angan semata atau andai-andai, berandai-andai. Andai saja masa muda itu kembali. Ada seorang yang membuat syair, laita syabab ya'udu yauman. Andai saja masa muda itu kembali suatu hari nanti, akan aku ceritakan kepada masa muda apa yang terjadi pada masa tua. Terus ya ada yang mengatakan itu syair bagus. Andai saja masa muda itu kembali, akan ku ceritakan apa yang terjadi pada masa
tua? Mungkin terjadi. Tidak. Berharap tidak? Tidak. Berharap sok ibu-ibu hoyong anom deui teu. Terus lamun ngora deui abi naos bakal leuwih. Oh iya gitu. Edan tibatan ayeuna eno geus edan aja. Terus kemudian ngora kene wah. Kemana? Istiqlal. Naon? Balanja. Naon? Lamun anom kene. Jadi berharap ingin kembali muda. Itu harapan, tapi bukan roja eta mah tamani. Harapan yang tidak mungkin terjadi. Bedanya sedikit. Roja mah mungkin terjadi, tapi roja itu bisa tercapai ya dengan disertai amal. La yasihu, tidak sah roja illa ma'al amal, kecuali disertai dengan amal. Lami roja muasa harapan itu terjadi lamun tanpa amal. Ya, kita mengharapkan mendapatkan ampunan Allah. Ya, tapi sholat tara, gawina maksiat, mabok we. Ya, ninggalkeun sholat, judi. Tapi di dalam hatinya tenang, Allah itu Maha Pengampun, pasti aku akan diampuni. Harapannya mau diampuni. Ya, harapannya mau diampuni, tapi itu tidak disebut roja. Jadi kalau ada harapan tidak disertai amal, itu bukan roja. Itu tamani angan-angan, berharap mendapatkan ampunan bari teu ngerjakeun salat eta teh tamani hayal. Ya siga anu tandur, anu pelak pare anu yang menanam padi kan, dia itu harus tandur heula. Terus tandur naon deui Bu? Angge seroknya. Terus dapat terang serok. Eta teh rumput-rumput sekitarnya kudu dibersihan heula. Ya. Terus Bu? Terus ngarambet, terus terus dipelak, terus digesrok, terus dirambet, mengharapkan panen padi. Bisa terjadi itu? Bisa terjadi, bisa tidak. Kan ukuran keberhasilannya bisa diperkirakan karena sudah diusahakan. Tapi lamun teu dipelak diantepkeun we sawah teh. Nungguan panen mungkin tidak? Tidak. Tah eta teh tamani nuju naon nya atasan panen malak henteu. Malah udud we gitu. Karena sudah eta gara. Naik haji tapi Nah, naik haji tapi cicil. Gitu. Ya, aman. Ongkohna hoyong hidup adil makmur, tapi milih anu ente punya visi adil makmur. Misalnya ieu mah kumaha eta roja tamani. Ya. Balik aya gambar kayak sarogina dia tahu dina di udag-udag ku istrina balik dia sia ongkohna hayang hidup sejahtera cenah tapi pengangguran tapi kekeh di mah kalatah nomor 1 wae ngomongna cenah moal atuh gambar kampanye sudah gitu. Ini dia roja itu harapan sehingga kieu. Ini contoh yang ini roja bukan? Ini Bu, ini roja. Roja bukan. Aya aki-aki kesepuh. Sudah muda. Aki-aki itu nuju ngarawut awi. Bu, kan awi ngarawut. Ku pesoraut ini nya. Bu, wanita pesoraut. Anu kita kan pesoraut bagian tanduk. Nuju ngarawut kita. Awi. Kadang ngadamel jijir useup. Sin ini teh nuju si aki ngarawut jijir teh ngasongkeun kopi.
Yaki kopi. Ini nuju naon ditaruh ngobrol terjadi percakapan. Ia nuju ieu nih, nuju ngarawat kadang-kadang cicir, bade kadang cicir lagi. Bade ngusir itu tuh di walungan. Si beda nama senaya lauk badan. Sugan aki menang lauk badan. Lamun aki menang lauk badan, kok aki dijual ke pasar. Benang ke pasar, bade diberikan bako jeung kopi. Mak di pasian uang, mau atuh. Wah, aki we keur aki menyumpah poe jeung kopi ini mah, jangan we olangan. Iri hate terus ini. Geus diasangkeun kopi kan nyebut kitu. Dibanjurkeun teh kopi. Mikiran sorangan wae dibanjurkeun nama Bu. Parasia. Tah datang wae hicuna, kenal ieu parasia. Ieu si aki teh mere duit lauk ke emas. Belum lagi tanah aja. Coba buat lagi dari segala hal yang kau masih yang lauk segala kan eta mah aki nu musibna. Cek udah hicuna teh mana lauk mana. Cerai kan bener. Nah itu kan dia ngirkeun hijirna. Tah eta harapan mah kahareup geus menang lauk sampai ka pasea. Apa itu aja? Itu taman. Ya, jangan sampai mengharapkan sesuatu sampai menimbulkan pertengkaran. Gitu ya Bu. Tutamani hati-hati. Lamun tos po, ieu laukna tos aya heun di pasea oge. Ieu mah pertengkaran bisa kosong. Jadi lagi jadi ieu mah tos. Ayeuna ieu mah tuh ini mah moal panguling parasia. Icuna kan geleng-geleng kepala. Iya senang. Ini. Dan ini dongeng tinggi gitu Bu. Itu gitu. Ini roja tadi mengharapkan sesuatu yang dicintai. Kalau tidak ada amal itu disebut apa? Tamani. Jadi setiap orang harus roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya roja, harapan itu akan murni dalam hati seorang yang beriman, akan membersihkan akidah. Ya. Jadi apa kaitannya harapan ini dengan tauhid, dengan akidah? Harapan akan sempurna jika kita hanya berharap kepada Allah saja, tidak berharap kepada makhluk. Hanya berharap kepada Khaliq. Kalau seseorang berharap kepada makhluk seperti harapan dia kepada Khaliq, kepada Allah, maka dipastikan dia kecewa. Apalagi kalau berharap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, yang hanya bisa dilakukan oleh Khaliq, oleh Allah. Misalnya orang berharap diampuni dosa. Ari mengampuni dosa itu hak prerogatif Allah atau bisa juga oleh manusia? Nah, kalau ada orang yang berharap kepada manusia diampuni, eta disebutna syirik, akidahna, rojana rusak. Harapannya harapan rusak. Inilah yang membuat tauhidnya menjadi gugur atau rusak. Seperti agama Kristen, lamunnya dosa, satu dekloba, seperti ada pengampunan dosa, sok mayarkan ieu ka emang, jeung pastor teh, jeung paus tadi. Ya silakan bayar ke sini, bayar ke saya. Kalau kamu menjadi dosa, bayar. Nih 2 miliar, baru dosanya diampuni. Saur saha? Saur pendeta, pastor. Itulah yang menyebabkan Salman Al-Farisi ya Bu ya, seorang sahabat Nabi yang orang Persia, orang Iran, beragama Majusi, awalnya penyembah api. Dia itu mencari hakikat agama yang benar sampai keliling ke berbagai negara, sampai Majusi, terus lewat ke Syam masuk agama Kristen, Nasrani. Masih belum puas karena dengan di agama Nasrani pengampunan dosa bisa dibayar dengan uang. Aneh sudah berarti yang dosa bisa dibayar uang. Berarti
Dibayar kasa, dibayar ke pendeta, ke pastor. Berarti hak mengampuni itu bukan hak Tuhan, ini hak perorangan. Inilah timbul tidak puas. Harapan diampuni dosa bisa ditunaikan oleh manusia. Maka disebutnya syirik. Ketika orang berharap sesuatu kepada selain Allah, hal yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, itu adalah roja yang salah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya kepada orang yang dikehendaki. Lamun surat Al-Nisa ayat 48. Lamun dosa selain syirik ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau rojanya syirik tidak akan diampuni. Jadi berharap kepada selain Allah dosa. Haji dengan haji ayat dam itu melanggar dam bayar. Sama itu teknis dari pembimbing yang keliru. Salah sedikit dam. Denda salah. Dan mah. Jangan berarti tidak harus Pak. Tidak semua mesti dah. Air ringit tepak dam, ringit rambut keluar dam. Jadi nanti ada yang denda ten kumaha teh kayak tidak bab ibadah haji. Roja lagi Bu. Terus jadi dosa itu akan terampuni kecuali syirik. Apa yang bisa menyebabkan tambah dosa? Bukan orang lain, bukan manusia. Dosa itu diampuni, harapan dosa kita ingin diampuni jika pertama kita taubat. Dengan taubat, dosa diampuni. Yang kedua, sholat. Dengan sholat, dosa diampuni. Seperti mandi sehari 5 kali, sholat 5 waktu. Kata Nabi gitu ya, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada walungan, ada sungai, lalu kalian mandi di dalam sungai itu sehari 5 kali, hal yadku min darunhi, apakah akan tersisa dari kotoran-kotorannya? Kata sahabat apa? Tentu saja tidak. Kata Nabi, begitulah perumpamaan sholat, seperti mandi di sungai, ngaruruan. Badai kamana badai ngaruruh heula, naon ngabersihan. Ini sendiri itu sholat. Jadi kalau ingin terhapus dosa, nggak usah bayar, tinggal sholat. Apalagi kalau sholatnya ditambah sholat sunnah. Yang ketiga, berdoa atau didoakan oleh orang lain. Ketika saya mendoakan, ya Allah ampuni dia, itu bisa menghapus dosa seseorang. Yang ketiga, yang keempat, saum. Kan saum itu menghapus dosa. Kalau saum Arafah dihapus berapa tahun? Berapa? Kalau Asyura, dibalik Arafah depan belakang. Kalau Asyura setahun yang akan datang. Kalau Ramadan ila Ramadan kafaratu lima bainahum. Ramadan ke Ramadan menghapus dosa. Gitu. Jadi semua ibadah itu intinya tuh takfirul dzunub, menghapus dosa. Semua ibadah. Ya, gitu. Terus jadi itu roja. Roja itu adalah ibadah hati, penggerak hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus disertai dengan hadirnya khauf, rasa takut. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahdhura. Mereka itulah orang-orang yang menyeru mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah?
Tadi saya jelaskan yarjuna wa yarjuna, mereka mengharapkan. Mengharapkan apa? Rahmatahu, mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna azabahu, dan takut kepada azab. Jadi orang beriman itu harus punya 2, minimal 3. Tadi mahabbah, kemudian harus ada pertama mahabbah, cinta. Yang kedua di sini disebutkan yarjuna, mereka punya harapan rahmatahu, kepada rahmat Allah, wa yakhafuna, dan mereka harus punya rasa takut azabahu, terhadap azabnya. Jadi dina ayat ieu mah surat Al-Isra ayat 57, roja itu mengharapkan rahmat disertai ada rasa takut terhadap azab. Ari harapan yang takut sama tidak? Tidak. Harapan itu positif, takut mah negatif. Dua-duanya berbeda. Disebutna teh ambivalen bahasa keren nama. 2 hal yang berbeda tapi harus terpaut dalam satu hati. Gitu. Ada harapan ketika ibadah. Harapan apa? Harapan mendapatkan surga. Ya. Yang kedua, harus takut mendapatkan siksa. Harapan mendapatkan kasih sayang, rahmat, dan takut mendapatkan siksa. Jadi salah benar ada orang yang seolah-olah mengatakan kata-kata bijak padahal tidak bijak. Ya Bu ya. Masuk neraka yang diridhoimu lebih aku cintai daripada masuk surga engkau tidak ridho. Itu ayat yang mengatakan itu. Masuk neraka engkau ridhoi lebih aku cintai daripada masuk surga tanpa ridhomu. Bisa mungkin? Mungkin bisa? Tidak mungkin. Jadi Anda mengatakan lebih baik masuk neraka engkau ridhoi daripada masuk surga tidak engkau ridhoi. Seolah-olah bijak kan? Justru tidak bijak. Justru masuk neraka dia tidak diridhoi. Ya, seorang punyagan mengatakan gitu. Kalau Allah ridho pasti masuk surga. Nah, gitu. Tidak diridhoi. Ini salah. Ya, ada mengatakan lebih baik masuk neraka engkau ridhoi Allah. Tapi kalau kita merasa takut akan siksanya, itu bukan berarti kita suudzon pada Allah. Bukan, itu berarti harus punya rasa takut. Harus, kalau nggak punya rasa takut, ya segala kemaksiatan dilarang. Ya, kenapa ke ibu? Ingat sih. Nah, itu. Jadi harus ada rasa takut. Jadi roja itu harus ada 2 tadi, harapannya dulu, terus disertai takut. Seperti seorang istri. Istri itu harus punya roja, harapan dari suami ridho, suami semakin sayang. Itu roja, harus punya harapan suami semakin cinta saya. Tapi istri pun ada rasa takut suami tidak ridho, takut suami menambah tambatan hati, takut suami berpaling. Dua-duanya harus ada. Kamu bahaya. Gitu. Ada yang berdoalah dengan harapan dan takut di surat Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Bukan harapan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru, rendah hati dan rasa takut. Terus raja dalam Quran surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Di ayat 29, roja, harapan orang beriman dalam ibadah itu harus disertai dengan ibadah. Dan di ayat nabu innalladzina
innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah dan mendirikan salat, wa aqamus shalah wa atuz zakah wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan harta yang kami rezekikan kepada mereka, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan tijarah, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan merugi. Jadi sebut nate dina ibadah harus punya roja. Apa rojanya? Tijarah, perdagangan lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Nah, tadi teh ibadah. Kata Allah dalam surat Fatihah tersebut, baca Quran, sholat, infak, eta teh keur dagang. Sanu dagangna Quran. Kita itu sedang berdagang, mengharapkan tijarah, roja terhadap perdagangan. Apa? Sholat, saum, itu semuanya adalah dagang. Kita itu pedagang, penjual, bisnismen. Siapa yang membelinya? Allah. Dengan apa dibeli? Dengan surga. Dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari orang beriman jiwa mereka, harta mereka dengan surga. Langsung kalimat lagi, Allah beli. Berarti orang itu penjual. Apa yang kita jual? Ibadah. Semua ibadah dijual ke Allah. Kalau Allah dipeser. Kenapa kita menjual? Yarjuna, ada harapan, tijaratan, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Jadi dijamin mua rugi. Lamun dagang di dunia aya rugina, tapi dagang di Allah mua rugi, lan tabur. Maka di surat As-Saff, hal adullukum, maukah aku perlihatkan kepada kalian tijarah, satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian, tunjikum min adzabin alim, dari siksa yang sangat pedih. Apa? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, wa rasuli, kepada rasulnya, wa tujahiduna, dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Darikum, itulah yang lebih baik untuk kalian, khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian meyakini, yakin ke Allah tadi. Jadi sebut nanti di samping berharap perdagangan berapa. Jadi salah besar orang mengatakan tong sagal dibisniskeun atau ke Allah mah salah. Menikah Allah teh segala dibisniskeun. Emang kudu bisnis ya Allah mah. Kan ada kudu ikhlas. Tambara dia benak urang ikhlasnya gratis. Ikhlas itu bukan gratis. Ikhlas itu harus mengharap, harus pamrih justru. Siapa yang ngomong pamrih? Allah kan langsung. Siapa yang beriman, siapa yang maka dia dapatkan anu Allah kan. Jadi lamun tong segala dipamrihkeun atuh kudu ikhlasnya, ikhlasnya pamrih. Ya. Jadi salah besar mengatakan ikhlas itu gratis. Ikhlas itu mengharap, harapan itu berarti kudu dibayar. San bayar Allah. Kan lamun teu ikhlas kumaha? Ya, berharap kepada Allah tapi ibadah kepada yang lain, eta baru tidak ikhlas. Ai salat kepada Allah tapi hayang kapuji ku jalmi, eta berarti tidak ikhlas. Kuna minta balasan teh bisa. Ya, minta bayaran kalau minta bayaran dari manusia. Itu yang namanya tidak ikhlas. Makanya harapan harus disertai dengan keikhlasan. Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Terus roja. Di Al-Quran surat terakhir, surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi yang namanya disebut roja, harapan itu disertai iman dulu, kedua hijrah dari keburukan menuju kebaikan, yang ketiga bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi harapannya bisa terrealisasi. Di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, jadi lamun ibu yang terpanggil Allah, lihat wajah Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Terus surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah uswah yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang roja kepada Allah dan hari akhir dan selalu mengingat Allah banyak dan selalu banyak menyebut Allah. Di surat Az-Zumar ayat 9 sama mengharapkan Allah. Di surat Yunus ayat 7 ya sama tentang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Gitu. Surat Ali Imran ayat 104 berbicara tentang roja. Bedanya orang kafir dalam Quran surat Ali Imran, kalau orang kafir berperang tanpa ada roja, menang cuma dapat harta ghanimah, kalau kalah pasti neraka. Kalau orang beriman ketika berperang menang dapat surga, dapat ghanimah, dapat ampunan, kalau kalah langsung syahid di jalan Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Imran An-Nisa bukan Al-Imran, An-Nisa ayat 104, wala tahinu, janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka fibtiqa'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Jika mereka menderita kesakitan, jika kalian menderita kesakitan, maka mereka pun sama menderita kesakitan. Tapi kamu mengharapkan kepada Allah apa yang mereka tidak mengharapkannya. Jadi lawan perang urang mah aya harapan itu henteu. Itu beda nanti. Beda berjuang diri kita dan mereka. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang roja harapan. Intinya alhasil adalah bahwa ibadah akan sempurna, tauhid kita akan semakin kuat, semakin mantap jika disertai dengan adanya harapan. Harapan mendapatkan rahmat, harapan mendapatkan pahala, harapan bertemu dengan Tuhannya. Kalau tanpa ada harapan, tanpa disertai rasa takut, maka ibadah akan asal-asalan, ya seolah-olah Allah tidak ada, ya segala kemaksiatan akan dilabrak, akan dilaksanakan. Makanya tauhid akan sempurna jika pertama punya qasdud, maksud, tujuan, yang kedua diimbangi disertai dengan mahabbah, cinta. Setelah cinta harus punya khauf, rasa takut, barulah dan akhir rasa takut. Itu cinta itu akan melahirkan roja harapan. Harapan bertemu Allah, harapan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan kita semua empat hal itu selalu tertanam dalam diri kita semua sehingga kita semakin kuat. Demikian yang disampaikan malam ini bermanfaat. Insya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.